One, two, three. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa. Atas berkat rahmat-Nya kita dapat berjumpa kembali dalam kesempatan yang berbahagia ini. Salawat serta salam senantiasa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman yang terang benderang. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini akan kami paparkan kelompok kami, ya. Kami kelompok untuk memberikan materi tentang kaidah penulisan skripsi. Yang pertama ada saya sebagai MC Triatno, yang kedua ada Adil Dahurul, yang ketiga ada Mas Eko Wahyumijanto, dan yang keempat adalah Pak Eko Setio. Baik, untuk menyingkat waktu teman-teman, kita persilahkan terlebih dahulu untuk Bapak Eko Wahyumijanto untuk memberikan materi berkaitan dengan kaidah penulisan skripsi. Monggo waktu dan tempat saya persilahkan. Baiklah, terima kasih. Baiklah, untuk yang pertama saya akan bahas untuk materi kaidah pembuatan skripsi. Untuk latar belakang kaidah pembuatan skripsi, kita akan membahas tentang pengertian tentang skripsi, lingkup apa saja yang harus dibahas dalam skripsi. Nah, untuk yang pertama itu, apa itu skripsi? Nah, skripsi itu adalah istilah yang digunakan di Indonesia untuk mengilustrasikan suatu karya ilmiah berupa paparan tulisan hasil penelitian sarjana tingkat S1 yang membahas suatu permasalahan atau fenomena dalam bidang ilmu tertentu dengan menggunakan kaidah-kaidah yang berlaku. Next, ini adalah ruang lingkup skripsi. Kajian skripsi bisa berupa perancangan metode atau produk, pengembangan model, perbaikan, atau peningkatan di sebuah instansi atau industri yang menjadi objek penelitian. Kajian skripsi juga dapat berupa perancangan produk dan metode serta pengembangan model harus memiliki nilai kebaruan. Objek kajian skripsi bisa dilaksanakan pada industri, manufaktur, atau jasa dengan skala besar, menengah, dan kecil yang mempunyai tenaga kerja minimal 5 orang. Untuk topik yang diangkat dalam skripsi itu biasanya diambil dari mata kuliah wajib atau mata kuliah pilihan yang telah ditempuh oleh mahasiswa. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh pembicara selanjutnya. Halo? Halo. Ya, suaranya agak sedikit kurang jelas. Mohon maaf teman-teman semuanya. Oh iya, enggak apa-apa. Oke, langsung saja saya berikan kesempatan kepada pemateri yang kedua, Bapak Adil Dahurul. Monggo waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Adil Dahurul akan melanjutkan materi dari tadi disampaikan oleh pemateri pertama, Mas Eko Wahyumijanto. Saya akan melanjutkan materi yang kedua. Tadi, oke. Sekarang saya akan sedikit memaparkan kaitannya dengan tata cara penulisan skripsi. Materi yang kita sampaikan di sini adalah kaitannya dengan penulisan skripsi, buku panduan skripsi
dari Universitas Muhammadiyah Malang dan sebagian dari Universitas Indonesia. Nah, kalau kita mengacu pada panduan skripsi Universitas Indonesia, bagian awal itu ada halaman sampul, halaman judul, halaman pernyataan orisinalitas atau keoriginalan. Terus yang berikutnya halaman pengesahan, kata pengantar atau ucapan terima kasih. Halaman pernyataan, abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar rumus, daftar notasi, daftar lain, daftar lampiran. Nah, itu kalau kita mengacu pada kaidah penulisan dan skripsi Universitas Indonesia. Nah, itu untuk bagian awalnya. Untuk bagian isi, tugas akhir untuk yang biasanya itu diploma, skripsi untuk S1 atau tesis untuk S2 dan disertasi untuk S3. Nah, kita di sini bahas kaitannya skripsi. Bagian isi biasanya pendahuluan sampai kesimpulan. Nah, ditentukan oleh fakultas sesuai kebutuhan atau dengan peraturan. Terus bagian akhir berisi daftar referensi atau pustaka dan daftar lampiran. Itu untuk kaidah penulisan skripsi. Jadi ada bagian awal, ada bagian isi, ada bagian akhir. Nah, ini kalau mengacu panduan skripsi di Universitas Indonesia. Berikutnya panduan skripsi di salah satu jurusan teknik industri Universitas Muhammadiyah Malang. Ini kaidah penulisannya. Untuk bagian awal berisikan halaman sampul, lembar pengesahan, surat pernyataan keaslian atau orisinalitas atau keoriginalannya ya. Terus kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel, gambar, dan daftar lampiran. Nah, untuk isinya, ini teknik industri, ini berisi pendahuluan, berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, dan asumsinya. Bab 3, bab 2 berisi landasan teori, bab 3 metodologi penelitian, bab 4 pengumpulan dan pengolahan data, berisi tentang biasanya tinjauan perusahaan, pengumpulan data maupun bahan data. Nah, bab 4, bab 5 berisi analisa pembahasan. Bab 6 berisikan penutup, yaitu kesimpulan dan saran. Bagian akhir, daftar pustaka dan lampiran apabila ada lampirannya. Biasanya dokumentasi, gambar-gambar, segala macam itu ya. Dokumentasi tambahan. Nah, ini kalau kita mengacu perbandingan antara Universitas Muhammadiyah Malang dan Universitas Indonesia, secara garis besar bisa kita simpulkan kaidah penulisannya untuk isi-isinya, konten-konten dari isi skripsi itu adalah sama. Nah, perlu kita bahas di sini kaitannya dengan kaidah penulisan yang berkaitan dengan pengaturan kertas, jenis huruf, terus spasi, margin, batas kertas itu biasanya menyesuaikan dari perguruan tinggi masing-masing. Namun untuk untuk umumnya biasanya yang digunakan itu dokumen resmi biasanya menggunakan kertas jenis A4 dan A4-nya itu A4 bukan S, itu selisih sekitar 2 mili. Terus untuk marginnya biasanya untuk margin free atau left itu biasanya 4, margin atas atau top menggunakan 4 cm, bawah atau button itu menggunakan 3 cm, kanan atau right itu menggunakan batas margin 3. Itu umumnya. Kadang ada juga yang menggunakan 3, 3, 2, 2. Atau ada juga yang kirinya 4,
atas, bawah, dan kanannya itu 3 semua. Tapi biasanya untuk kiri itu memang disiapkan kaitannya dengan penjilid dan ukurannya biasanya lebih daripada yang lain. Itu batasan marginnya. Sedangkan huruf yang digunakan itu pun menyesuaikan, namun umumnya yang dipakai adalah Times New Roman dengan ukuran standar 12. Nah, spasi itu juga ditentukan perguruan tinggi masing-masing. Ada yang 2, ada yang 1,5. Itu menyesuaikan. Nah, terkhusus kepada kaitannya dengan mungkin catatan kaki atau footnote atau sumber-sumber atau tabel, biasanya itu spasinya beda. Semisal untuk pembahasannya menggunakan spasi 2, untuk yang footnote atau tabel biasanya menggunakan ukuran 1. Nah, kalau enggak 1 ya 1,15. Ya, intinya beda dengan apa ukuran standar pembahasan itu untuk menandakan kaitannya dengan itu adalah ya poin tertentu lah, walaupun di dalamnya tapi ada catatan-catatan khusus. Jadi nanti biasanya ukurannya memang beda begitu. Nah, tadi untuk margin kertas sama huruf sama ukuran kertasnya tadi sudah ya. Nah, itu yang dapat saya sampaikan kaitannya dengan kaidah penulisan skripsi. Nah, kita sebentar lagi juga insya Allah untuk start besok selaku calon konselor kita sudah mulai pengajuan skripsi. Diharapkan teman-teman semuanya bisa fokus dengan skripsinya, dengan penulisan yang bagus sekali, dan konten isi skripsinya yang sangat bermanfaat untuk menambah keilmuan di dunia pendidikan, khususnya di Indonesia. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Jelas banyak kekurangan, kehilafan, mohon maaf sekali karena terkendala kaitannya dengan screen atau slide PowerPoint-nya tidak bisa ditampilkan, sehingga teman-teman semua kesulitan untuk memahami pemaparan materi yang kami sampaikan. Kiranya dari saya cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Adin yang telah memberikan materinya kepada kami. Untuk menyingkat waktu, kita kasih kesempatan kepada sahabat kami, teman kita, Bapak Eko Tio dari Purwokerto. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih untuk saudara saya, Pak Triyatno, yang sudah memberikan waktu dan tempatnya. Langsung saja, untuk kali ini saya akan untuk memberikan kesimpulan tentang materi yang disampaikan oleh saudara saya, Mas Eko dan Pak Adil tadi ya, tentang kaidah pembuatan skripsi. Jadi setelah melihat pemaparan mereka berdua, ada kesimpulan yang bisa diambil. Yang pertama, yaitu kesimpulan pertama, skripsi itu suatu karya tulis ilmiah berupa paparan tulisan hasil penelitian sarjana S1 yang membahas suatu permasalahan atau fenomena dalam bidang ilmu tertentu dengan menggunakan kaidah yang berlaku. Terus kesimpulan yang kedua, itu ruang lingkup dari skripsi bermacam-macam sesuai dengan disiplin ilmu dan kebijakan dari masing-masing, sesuai jurusan masing-masing kuliah. Yang ketiga, tata cara penulisan juga intinya berbeda-beda. Secara umum, tapi skripsi berisi 3 bagian. Yang pertama ada pembuka, yang kedua bagian isi, dan yang ketiga bagian akhir. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya simpulkan. Untuk waktu selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator, yaitu saudara saya Bapak Triyatno. Monggo Pak Triyatno, terima kasih. Terima kasih kepada dua narasumber, sahabat saya, teman saya, Pak Adil Dahurul, Mas Eko Wahyu Pujianto, dan Eko Setio yang telah memaparkan sedikit berkaitan dengan kaidah penulisan skripsi. Saya kira cukup teman-teman berkaitan dengan materi yang telah mereka paparkan kepada kami. Dan untuk barangkali ada yang mau menanyakan berkaitan dengan materi yang kita sampaikan, kita persilahkan.
Oke, kelihatannya tidak ada yang memberikan pertanyaan dan saya yakin semuanya sudah paham yang disampaikan oleh Pak Adil Dahurul, Pak Eko Wahyu dan juga Pak Eko Setio. Oke, Bapak Ibu yang berbahagia, terima kasih untuk kesempatannya yang telah bergabung bersama kami, yang telah memberikan kami kesempatan untuk memaparkan materi tentang kaidah penulisan skripsi. Oke, begitu teman-teman. Terima kasih atas waktunya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.